teman-teman semua, kembali lagi di podcast Celatu. Selotehan amat bermutu. Amat Asik. bermutu. Anyway ini sorry banget kalau misalkan suaranya rada delay karena ya kita masih menggunakan platform Zoom atau Google Meet ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan rada delay. Kembali lagi bareng kita di episode yang kedua ini. Tapi teman-teman, di episode kedua ini kita kedatangan tamu baru nih, atau anggota baru dari Celatu Tim. Siapa ya? Langsung Siapa aja deh. tuh? Siapa nih yang baru nih? Halo semua. Ini siapa Salam tuh? dulu. Hai. Ya kenalin diri yuk. Ayo Mas, langsung ya. Ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, asal TK, SD, SMA, kuliah, kerja semuanya deh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Awaludin Fahmi. Ini Terus apa Halo Mas Zul. Anda di sini tuh sebagai apa dong? Mungkin teman-teman di rumah pada kepo nih gitu kan. Ini anak tuh ngapain sih di sini gitu. itu direkrut sama produsernya sebagai apa katanya? Saya juga Langsung nggak saja, tahu guys. kok tiba-tiba saya ada di sini ya. Kok tiba-tiba gitu? Diculik aja. Ya Mas langsung. Iya, saya di sini sebagai editor dari Celatu Podcast. Asik. Idenya dan editornya ini di-handle oleh Zulfi. Juga dibantu sama Bung Alif. Gitu. Yoi. Member baru Bung Zulfi. Oke. Oke. Bilang Di dong, ospek Sul. di sini. Di ospek dah. Member baru di ospek harusnya. Waduh, Aduh, kayaknya habis ini dia langsung out deh ya nggak sih? Langsung resign. Langsung trauma kamu Zul nanti Zul kalau di Celatu Podcast kamu di ospek kayak gini. Ada perpeloncoan dulu biasanya. iya. Ampun, Bang Jago. Oke, thank you ya Zulfi. Semoga betah di Celatu Podcast ini. Oke. Nah, sebelum kita ke topik pembicaraan pada malam hari ini, kalian kabarnya gimana guys? Sehat? Kuliah kalian gimana? Atau apa? Mungkin kalian ada gimana Bung kuliahnya Bung? Untuk kuliah, jujur saya baru masuk semester 4. Jadi belum ada. Kurikulumnya agak beda ya. Iya. Memang ya. Tapi untuk dari kemarin alhamdulillah lancar, Enjoy aman ya. aman tapi stres juga. Saya itu tipe-tipe deadline H-1 bahkan H itu juga. Oh, ini. Amin beberapa menit. Betul. Oh, berarti Bung Zulfi itu deadlineer ya? Kayaknya nggak sendirian sih, banyak temennya juga. Betul. Iya, betul. Karena rata-rata kalau misalkan kita kerjain mepet deadline tuh ini tahu otak kita jadi lebih Kreativitas Apa ya, akan kayak cepat cepet aja gitu muncul, kerjanya. kreativitasnya. Apalagi ya kalau dipepet. kalau saya kan masuk jurusan desain. Nah, Ini. kebanyakan saya refreshingnya itu kalau di WC biasanya. Oh, sambil jongkok gitu ya. Betul. Anak DKV nih bos, senggol dong. Ini. Hobinya biasanya itu begadang. Kalau bukan, ya nggak tahu sih, kayaknya mahasiswa semuanya suka begadang. Sih. BTW, begadangnya Hampir ngapain? sih, iya sih. Overthinking. Gimana ini? Keadaan mental ini gimana? Wah, kalau masalah mental health jangan ditanya lagi. Pasti remaja sekarang banyak yang ngerasain overthinking dan yang lain-lain. Iya Itu- sih, apalagi kan sampean itu kan anak di kafe toh. Itu tugasnya gimana itu? Berat nggak? Emang berat sih. Kelihatannya lo ya. Coba gimana? Betul sekali, apalagi kalau awal semester. Aku pernah lihat salah satu YouTuber dan dia itu dari jurusan DKV. Kayak sebenarnya kalau kita kuliah itu kan tergantung minat bakat kita juga nggak sih? Kalian setuju nggak sih sama itu? Soalnya kalau misalkan kita nggak kayak gitu itu juga berpengaruh sama apa ya? Sama ini loh kayak pemikiran kita gitu. Kalau kita nggak niat pasti kayak mau ngapa-ngapain juga stres sendiri nggak sih? Iya Ya, sih, enjoy. tapi gini, artinya walaupun kita
artinya memilih jurusan yang sesuai dengan passion kita pun tidak menjamin bahwa kita artinya menjalaninya dengan enjoy dan santai. Tetap iya. pasti tetap ada tekanan dalam menjalaninya sih. Ya artinya ada Makanya- persentasenya tersendiri gitu loh. Bener. Kadang juga ada kayak banyak mahasiswa tuh yang kayak ngerasa saking beratnya tugas itu sampai mereka itu kayak nangis, stres sendiri, dan itu juga sangat berpengaruh sama kesehatan mental mereka gitu. Dan banyak juga yang kadang tuh ada yang sampai ke psikolog gitu-gitu buat ngecek sebenarnya aku tuh kesehatan mentalku tuh ini enggak sih gitu. Kalian setuju nggak kalau misal kayak gitu? Iya setuju sih. Di samping itu juga kayak semakin kita beranjak dewasa, aku tambah dewasa, takut aku kecewa. Aduh. Jadi Aduh, kalau lagu misalkan- siapa tuh Mas? Lagunya siapa ya? Jadi kalau kita tambah dewasa ini ya, kita kan udah di fase dimana kita beranjak dewasa. Jadi kayak permasalahan yang kita hadapi itu tidak seperti anak kecil lagi. Jadi, kita harus memikirkan tentang keluarga, tentang pendidikan, dan juga tentang ya kehidupan kita pribadi yang tentunya juga udah banyak masalah. Jadi nggak usah deh bikin masalah. Aduh. Makanya kadang tuh gimana caranya biar nggak nambah masalah tuh ya dengan cara nggak dengerin omongan orang lain nggak sih? Omongan orang lain juga pengaruh banget nggak sih? Apalagi kalau personally ya buat aku yang orangnya tuh overthinking kayak gini tuh, omongan orang tuh sebenarnya kadang bikin aku kayak merasa down seketika. Kalian pernah nggak ada di titik kayak terendah atau mungkin pernah dicaci maki sama orang, dikritik terus kalian tuh gimana buat nanggepin hal itu? Ya kalau aku jujur, misal ada kayak orang kritik ke aku malah kalau pribadi malah sikapnya kayak bodoh amat. Kayak misal ini kan aku yang jalanin, kan kalian cuma ngeliat. Bener. Iya juga kalau misalkan kita Iya kayak harus mereka selalu menuruti apa yang menjadi kata orang lain juga, kita hidupnya juga jadi nggak bebas gitu loh. Betul. Kayak hidup kita kok diatur sama orang lain. Tapi gitu. kalian setuju nggak? Tapi kadang tuh ada kritik yang membangun nggak? Iya kan sebenarnya kritik itu ini tahu kayak apa ya? Kita tuh bisa mengambil kritik itu buat ngebangun diri lagi. Tapi kalau misalkan yang omongan yang kayak kosong cuma ngejelek-jelekin ya dibuang aja gitu loh. Iya, harusnya sih begitu. Ambil aja yang positifnya. Kalau yang negatif ya udah buang aja. Jadi memang kita harus bersikap dua, artinya ketika ada omongan dari orang lain, entah itu kritik maupun apa, itu kita harus mengambil dua sisi. Oh ini sisi positifnya apa, sisi baiknya apa, dan sisi jeleknya apa, gitu. Ya emang itu sih. Emang Bener banget sih. dalam hidup ini itu nggak ada yang namanya orang kok terus disenangi oleh orang lain semua, itu nggak ada. Ini agak masuk ke religi nih. Bahkan nabi seorang nabi aja, orang yang udah dijamin sama Tuhan untuk masuk ke surga aja banyak hatersnya gitu loh di masanya. Bahkan sampai bener sih. bahkan sampai nabi aja pernah sampai diludahi, bahkan gitu, dicaci, dimaki. Baik hatersnya itu banyak. Dan kita sebagai orang yang biasa-biasa aja belum apa-apanya. Exactly. Gitu. Nah, maka dari itu, dari omongan orang lain itu, kita itu harus emang bener-bener, artinya emang bener-bener selektif. Karena emang kalau kita harus menuruti terhadap omongan orang-orang lain, kita memang masukin ke hati, itu kadang emang mental yang jadi korban gitu loh. Tapi ucapan buruk itu emang mempengaruhi banget ke kayak mental kita sih. Kayak misalkan nih, sekarang kan lagi marak-maraknya kayak misal bullying gitu-gitu. Misal kalau enggak kayak bad looking deh. Kalian mungkin nggak ngerasain, tapi aku kalau boleh cerita aku pernah ngerasain karena aku pernah punya pengalaman karena aku bad looking gitu. Ini mungkin bisa dibilang aku sharing-sharing juga ya ke teman-teman. Jadi
pernah, ini tuh cerita waktu dulu aku waktu kecil. Aku pernah waktu itu lagi jalan sama temen aku itu, dia bisa dibilang tuh warna kulitnya lebih cerah gitu, dia itu putih sedangkan saya itu sawo matang gitu kan. Iya, dan itu tuh kita jalan berdua, kita tuh habis beli jajan, di situ kondisinya lagi beli jajan. Nah, ada tetangga saya gitu kan, tapi tetangga saya tuh cuma nyapa sih teman saya, terus saya yang di situ kayak ngerasa, hah, ini ada aku loh, kok nggak disapa gitu. Kalian tahu kayak senyum ini nggak sih, senyum semelirik, apa sih, kayak yang ngecengin gitu, tahu nggak? Fake Kayak smile. senyum, ya gitu-gitu. Heeh. Dia tuh kayak cuma ngeliatin aku kayak gitu doang, terus aku kayak maksud lo apa gitu. Itu tuh sakit banget anjir. Astagfirullah. Iya emang Kalau gitu misalkan sih. dengan- Aku juga pernah di fase seperti itu. Tapi ini kayak insecure bukan sih bilang apa gimana ya? kalau aku pribadi, kalau dikitin insecure sih. Aku jadi kayak ngerasa, ya Allah, emang punya kulit yang lebih gelap, punya kulit sawo matang itu salah ya? Gitu loh, kayak Artinya secara tidak Ya gitu langsung pokoknya. juga kita melihat tentang diri kita. Oh, aku kurangnya di mana sih? Gitu. Iya, tapi kok banyak ya rata-rata cewek malah kayak merasa insecure dirinya, kayak kurang cantik lah, kurang pede apa-apa gitu. Nah, tapi kan ada sisi baiknya gitu kan. Tadi kata Bram kan melihat, jadi bisa melihat diri kita. Ya emang gitu sih. Tapi kalau aku pribadi sebagai cewek ya, kalau menanggapi statement dari Bung Zulfi itu kayak gini. Di Indonesia namanya standar kecantikannya, yang tinggi, langsing, kulit putih, rambut lurus, hidung mancung, gitu-gitu segala macam. Nah, bagi cewek-cewek yang nggak punya standar kecantikan itu, otomatis mereka akan insecure kayak, ih, aku pendek, ih, rambutku keriting, ih, kulitku nggak putih. Maka dari itu banyak dari cewek itu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Selain itu, ada yang namanya beauty privilege. Kadang tuh dari beauty privilege itu tuh banyak yang ini loh, kayak dibeda-bedain gitu. Kayak misalkan di tongkrongan. Aku pernah baca satu kasus di Twitter gara-gara beauty privilege itu. Jadi di tongkrongan itu dia itu bisa dibilang kayak yang paling good looking di situ. Paling good looking di situ. Dia itu nggak ada yang nganterin pulang. Terus akhirnya dia minta ke temen si cowoknya gitu, aku boleh nggak dianterin pulang gitu. Terus si temen cowoknya dengan senang hati otomatis, oh ya ayo sekalian, toh kita satu arah misalkan gitu. Tapi ketika teman lainnya bisa dibilang lebih bad looking, ketika dimintai tolong untuk diantar ke rumah itu malah si cowok tuh nggak mau. Jadi kayak tega banget sih gitu, kayak lebih bisa dibilang tuh kayak milih-milih gitu. Dan itu gitu, maka dari itu cewek tuh banyak yang berusaha buat mempercantik diri mereka biar diakui aku cantik, dan juga dibilang kamu cantik loh, kamu manis loh, kamu ini loh, kayak gitu. Kalau dari perspektif aku wanita tuh kayak gitu. Kalau dari kalian nih para cowok gimana coba? Iya, tentunya kalau mengenai hal seperti itu ya, ini ya tidak bisa dipungkiri ya, kadang juga ada yang melihat orang itu dari emang basic dari physically ya. Kan nggak semua laki-laki juga, wah aku tulus nih mencintai seorang, artinya mencintai seorang wanita itu bener-bener dari perilakunya, bener-bener dari sikapnya, inilah itulah. Aduh, kadang juga tapi memang ada yang seperti itu sih, tapi juga ada yang bullshit emang. Banyak. Ya itu adalah golongan-golongan buaya. Kalau seperti saya, Bang Alif, Bang Karel, Bang Zulfi ini barangkali golongan lele karena berkumis semuanya. Oh iya bener, kalian berkumis semua ya guys. Zulfi enggak tuh? Nah, udah dicukur. Baru dicukur baru. Kalau Lele Bang Dumbo Karel tuh. ini bukan lele biasa, itu lele Dumbo. Biasanya di septic tank. Oke, kembali. Intinya itu juga ada yang basically emang melihat secara kepribadian, personality. Tapi memang laki-laki pasti pada umumnya nih yang dilihat adalah satu
basic dari apa ya, ininya lah, face lah artinya. Pasti ada, misalkan orang baru pertama ketemu kan ada istilah first impression ya, itulah Yes. pertama kali bertemu orang first impressionnya apa ya, sebenarnya itu juga apa ya, relevansi dengan itu, melihat sesuatu itu dari tampilannya dulu gitu loh. Tapi kalau misalkan dengan kasus yang seperti tadi, yang dimana dia lebih milih nganterin terhadap orang atau cewek yang punya fisik yang oke gitu, kayaknya sih aku kayak kurang setuju juga gitu loh. Artinya terlalu ditonjolkan kepada orang yang ya mohon maaf agak ada apa ya, dia punya kekurangan lah artinya gitu. Bukan kekurangan sih, tapi kayak kan ada perbandingan. Kan dulu kita pernah juga tentang itu ya, dengerin yang Beauty and the Beast gitu kan. Iya. Nah, kasus tadi kan lebih milih yang beauty daripada yang beastnya itu. Bukan berarti jelek, bener-bener jelek ya, tapi kayak artinya kalau misalkan memilih ya jangan seperti itu dengan ditonjolkan kepada orang yang itu juga. Atau malah lebih enaknya mending tolak dua-duanya nggak sih? Kayak lebih netral juga gitu loh. Bener-bener. Oh, Kalau positive enggak dengan thinking alasan- barangkali. Oh, dia cowoknya bawa mobil, jadi oh ayo ikut semua, ambil positifnya Wes. aja ya. Itulah yang dinamakan buaya ya guys. Tunggu. Secara nggak langsung kamu ngajarin loh, Bram. Emang iya enggak? Gue mah stay halal. Ngomong-ngomong tentang mental health nih, juga ada kasus tentang ini. Kalau misalkan kalian punya ada permasalahan nih di dalam keluarga, entah itu dalam keluarga atau dalam kehidupan kalian, tentang kalau percintaan atau apapun lah, itu sesuatu permasalahan itu yang sampai mengganggu kegiatan kalian sehari-hari. Kayak misalkan kuliah nggak semangat, kerja nggak semangat, mau ngapain nggak semangat, bahkan rebahan aja pun capek. Itu kalau menurut Aduh. pandangan kalian itu gimana? Kalau dari aku pribadi ya, masalah kayak gitu tuh emang kadang tuh ngeganggu sama aktivitas kita. Ya, oke. Let's say kayak gini, aku pernah ada di suatu masalah gitu. Ya adalah bareng sama si A misalkan. Itu tuh bener-bener jadi beban pikiran. Apalagi kan kita kan kuliah juga ditambah tugas kan. Tugas berat, banyak, deadline numpuk, organisasi pula gitu-gitu kan, itu pasti berpengaruh. Terus kalau untuk masalah solusi, kayak solusinya apa sih biar kita nggak kayak gitu? Kalau aku tuh mending take a rest, kayak aku tarik nafas dulu, kalau nggak aku healing. Kalau healingku tuh sederhana, kayak misalkan lihat sawah, lihat sunset, atau enggak jalan-jalan, atau enggak ngobrol sama keluarga gitu-gitu. Dari situlah aku tuh ketemu sama motivasi baru, kayak misalkan oh aku ada keluarga yang harus dibanggain loh, aku tuh pengen ngasih mereka misalkan uang pakai hasil kerja kerasku sendiri buat apa, beli jajan atau apa. Terus gimana caranya biar aku dapat uang ya, dengan cara aku mungkin kerja atau mungkin nyelesain kuliah ini habis itu kerja. Nah, masalah-masalah yang tadi itu kan kayak cuma distraction, kayak cuma sebagai apa sih, pengganggu kecil gitu kalau menurut aku. Jadi kayak udahlah lupain aja, toh juga nggak terlalu berpengaruh banget sama kehidupan aku, selagi masih bisa berjalan ya why not gitu kan. Batu Kalau dari kerikil kalian yang sendiri gimana sebagai penyandung itu ya, kayaknya sebenarnya artinya apa yang dikatakan Rahayu tadi, kayak kita itu enjoy aja, jalani aja, karena itu memang fase ya, emang kalau ada permasalahan dalam kehidupan itu menjadi hal yang biasa. Artinya kayak tadi katanya perumpamaan sebagai kayak batu kerikil yang menghalangi terhadap langkah kita, sebaiknya kita singkirin juga, tapi pengalihannya dengan cara healing dan lain sebagainya. Kalau dari Bung Zulfi gimana nih? Kalau dari aku sendiri tuh, misal biasanya malah bagi kaum-kaum yang sudah punya someone gitu, nah pasti ada aja masalah ya, misal kayak masa sepele gitu, kayak lagi berantem terus kita lagi ngerjain tugas tuh, kayak
jadi mager, malah kayak nggak mau ngerjain gitu. Nah itu biasanya kalau aku pribadi lebih ke istirahat dulu sebentar, kayak misal dibawa main game bareng teman apa ke biasa kayak Rayu bilang itu ke giling-giling keluar gitu. Kayak pelarian gak sih? Kalian iya. tuh jadi pelarian gitu. Sambuan yang kalian miliki nih, tipikal sambuan yang support terhadap kegiatan kalian nggak sih? Sambuan yang sambuan. kalian miliki, ya. Iya. Kalau sambuan aku sih ya support sih, terus banyak banyak hal yang bisa dilakuin bareng, soalnya karena emang frekuensinya ya sama, kuliah bareng sejurusan. Itulah. Ya jadi ya kadang kalau misal ada tugas ya ngerjain bareng gitu, terus dia wibu ya Wow, gitu. game mabar gitu Aduh, satu ya gitu emosi sih. banget. Iri anjir. Spill dong. Jangan iri dengki. Kayaknya setiap hubungan pasti beda-beda ya. Kalau Bung ada Zulfi gimana likunya. nih Bung Zulfi? Likunya Bung Zulfi. Misal kayak event kayak besar pasti support sih. Ujian. Ya ujian gitu pasti support. Karel, ini udah punya sambuan belum ya Karel ya? Rel atau sam Kalau aku nggak ada sih sambuan. Adanya sambuan. Nggak ada. atau samter ya, Rel? Somewhere. Apa software? Iya. Tipikal sambuan kalian itu emang yang komunikasi 24/7 atau kalau misalkan cuma nanti kalau aku udah selesai urusannya ngabarin gitu. Mending kayak gitu sih. Mending kayak gitu. Ada lagi? Kalau aku malah lebih kayak ngabarin dulu kalau aku lagi ini, aku lagi itu ya. Pasti sih. Communication first ya. Karena hubungan tanpa komunikasi Mau itu kemana seperti dong? komunikasi tanpa hubungan. Makasih. Ya bener sih, Ya. bener kan. Makasih. Masuk tentang bucin nih, masuk tentang bucin. Kayaknya sekarang itu banyak juga yang melampiaskan dia, artinya menyangkut yang tadi nih. Dia punya permasalahan, bukan artinya bukan mental health sih sebenarnya, kayak ya dia punya tekanan dalam dirinya yang sampai menyerang. Kalau bahasa emang istilah sekarang emang mental health. Padahal kategori indikator mental health ini dari unsur, kalau disorot dari kesehatan ya emang ada kriterianya banyak ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan emang lebih mengenalnya dengan mental health. Nah, ngomong-ngomong masalah bucin nih, kayaknya banyak juga sekarang yang dia punya permasalahan dalam kesehatan mentalnya terus melampiaskan ke sifat bucin itu. Itu kira-kira gimana sih? Kalau menurut aku ya, bener sih yang dikatakan Bram. Jadi gini, kadang tuh kita pengen pacaran bukan karena kita mungkin gini, banyak kan orang kayak pacaran mungkin untuk ke jenjang pernikahan. Tapi kalau untuk anak muda mungkin ada beberapa yang kayak mereka pacaran tuh karena mereka kesepian. Itu yang pertama. Kayak, wah aku butuh nih someone to talk, someone to kayak buat ngedengerin keluh kesah kita. Kayak gitu, sambuan untuk sambat lah istilahnya, kalau di Jawanya kan gitu, sambat. Kalau misalkan kita sambat ke orang lain yang nggak tepat, itu kan kayak mungkin orang lain bakal ngiranya kita prank nggak sih, kayak apaan sih ini anak sambat ke kita, kayak lu tuh nggak deket sama gue gitu, misalkan kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus ada juga yang kayak misalkan dia itu ngerasa depresi, atau dia pengen ada seseorang yang intinya tuh perhatian sama dia, akhirnya dia nyari pacar kayak gitulah. Itu setuju sih aku sih, tapi nggak semuanya ya. Oke, disclaimer, it's not for all of girls or maybe boy di luar sana gitu, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Iya sih. Kalian kayak gitu nggak? Emang kita nggak mungkin bisa sendiri sih. Kadang buat ngeluapin emosi aja kita kan butuh butuh pelampiasan.
nggak selalu pelampiasan yang ke negatif, cuma ya butuh, kita pengen keluar sesuatu, nah kita butuh wadahnya, nah sambuan itu yang kita butuhin buat tempat kita memuntahkan semuanya itu, gitu sih. Tapi ada juga malah justru kita melampiaskan ke hal seperti itu, tapi malah ternyata nggak tepat sasaran. Artinya nggak sesuai ekspektasi. Seperti ini, contohnya gini, aku ada permasalahan nih. Aku ingin mencari orang atau someone yang bener-bener emang bisa sebagai pendamping, artinya bisa memberikan perhatian. Tapi karena ekspektasi kita di awal seperti itu, dan ternyata ketika sudah dijalani tidak sesuai dengan realitanya, ini malah justru akan mempersulit terhadap permasalahan yang kita miliki gitu loh. Maka dari itu jangan ekspektasi terlalu berlebihan. Inilah ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Sebenarnya mindset kita sendiri yang menciptakan mindset itu. Inilah. Jadi kalau tidak ingin mental kita terserang, kayaknya emang bener-bener kita itu tentang segala hal kita nggak usah berekspektasi terlalu tinggi deh, yang middle aja gitu loh. Ya nggak sih? Realistis lah ya istilahnya. Realistis Kayak aja misalkan, artinya gitu. Tapi susah sih Bram kalau aku pribadi. Ya, emang tuh kita susah. terlalu. That's why ya aku pernah denger salah satu quotes, kalau misalkan kita itu bisa ngontrol emosi kita, itu kita bakal jadi orang yang paling berbahaya. Karena menurut aku ekspektasi juga berkaitan sama emosi nggak sih? Iya. Iya nggak? Iya. Kalau kita, ya bayangin kita bisa kontrol emosi deh, kita bisa egois sama diri kita sendiri, dalam artian kita bisa berani buat say no. Kalau misalkan kayak istilahnya nggak jadi orang yang nggak enakan. Kalian kayak gitu nggak? Kayak nggak enakan sama orang gitu. Tapi kalian tuh berani tegas kalau misalkan kalian lagi sibuk atau kayak gimana. Itu pasti kan kadang itu kita ngerasa nggak enak gitu, jadinya kita bilang ya udah deh, misalkan ada orang yang minta bantuan kita bantuin, tapi ternyata kita sendiri tuh jadinya kayak ngerasa terbebani, padahal kan kita bisa bilang nggak dulu ya, aku lagi sibuk nih gitu. Itu kan lebih enteng ya, cuma kadang orang nggak enakan kayak gitu tahu. Iya sih, always about expectation, emotion. Tapi emang susah sih jadi orang yang nggak enakan ya. Iya, susah. Susah banget. Kadang sampai kita ngelupain kalau diri kita sendiri itu terbebani gara-gara itu gitu. Tapi ya gimana, kita nggak enak gitu ya. Iya, ini sisi jadi orang nggak enakan itu juga kadang punya dua sisi. Artinya kita bersikap nggak enakan sama orang, tapi kok kayak kita diperlakukan seenaknya sama orang lain kan gitu. Kadang juga kita merasa gini, ya itu mengenai ekspektasi kita, banyak aku bersikap nggak enakan nih sama orang, aku bersikap nggak enakan sama orang nih, aku berharap bahwa nanti juga kalau aku berada di posisi itu aku juga akan artinya diperlakukan seperti itu juga. Tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Realitanya kita kadang malah diperlakukan seenaknya sendiri gitu. Sebenarnya konsep bipolar itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau sepemahamanku ya, orang tuh rata-rata kayak self diagnosis gitu loh. Jadi kayak misalkan diri mereka tuh ngerasa, kayaknya aku depresi nih, kayaknya aku bipolar nih. Jadi orang-orang di luar sana tuh kayak mendiagnosis diri sendiri tanpa mereka tuh kayak nemuin yang profesional gitu loh. Itu salah sih. Dan harusnya kan harusnya kita nggak boleh mendiagnosis diri sendiri. Kita kan harus nemuin ke psikolog atau psikiater, kan? Betul, dan kadang-kadang tuh banyak yang ini tahu mendiagnosa tapi pakai Google. Sedangkan kalau Google itu kan sumbernya kan banyak yang nggak terpercaya. Mungkin bisa dari yang di Google itu kan mungkin bisa dari writernya itu dia dengar dari orang lain atau dia baca dari mana dan itu nggak tahu sumbernya dari mana, terus dia kembangin menjadi bahasa kayak di writing, di penulisan gitu-gitu kan. Maka dari itu emang bener sih harus langsung ke ahlinya kayak gitu.
Iya, Kalau dan enggak ya, juga ketika kita membaca sesuatu, kayak misalkan nih, ada kriteria bipolar itu. Oh, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Dan di salah satu ciri-ciri itu ada sesuatu yang relate sama yang sedang kita rasakan. Jadi Nah. otomatis diri ini memunculkan kata ini. Oh, ini aku banget nih. Oh, berarti aku bipolar. Kayak semacam iya kayak banget gak sih? membaca ini tuh, kayak misalkan bintang, ramalan bintang, kayak misalkan oh Aquarius seperti Zodiak, ini, zodiak. Sagittarius seperti ini, Gemini seperti ini. Oh, ciri-cirinya seperti ini. Oh bener nih, aku banget nih, gue banget nih gitu. Iya sih, Nah, sebenarnya kalau bipolar itu itu sebenarnya emang bener-bener ke emang ahlinya gitu loh. Indikator atau kriteria yang bisa menentukan kan ahlinya gitu. iya sih. Jangan terlalu mendiagnosa gitu. Kalau enggak kita jadi kepikiran gak sih? Ih, Iya. emang aku bipolar ya? Aku kayak gini ya? Kayak gitu. Sebelumnya ini disclaimer aja ya guys. Jadi ini loh, kita tuh ngomong tentang mental, apapun yang kita ucapkan ini tuh murni dari pemikiran kita atau mungkin dari beberapa sumber gitu. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang serak atau salah gitu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya ini tuh istilahnya kayak anak muda yang lagi pada nongki di kafe, di resto atau mungkin di angkringan gitu, terus kayak kita asal ceplos aja ngomongin kesehatan mental dan lain sebagainya, karena menurut kami itu cukup menarik gitu buat dibahas dan juga emang banyak pro dan juga kontranya gitu. So enjoy aja ya buat teman-teman yang mungkin ngerasa apaan sih kayak gini kok dibahas atau mungkin kayak gimana, jadi itu cuma ini sekedar menuangkan keresahan gitu. Dan for your information, ini bukan untuk menantang untuk disomasi. Kan dari namanya aja Celatu Podcast, celotehan amat. Bermut tuh. Bermut pula. Ada tapinya nggak? Insya Allah. Tapi emang ini ya, artinya kenapa istilah-istilah overthinking, istilah mental health ini emang rumor-rumor dan istilah-istilah yang memang baru-baru ini kita denger ya di era 2020-an khususnya, sejak kita mengalami pandemi nggak sih? Iya sih. Kayak bahasa Jaksel nggak sih? Ya artinya kasus-kasus seperti itu, kesehatan mental dan juga melihat diri sendiri kayak aduh insecure nih, itu setelah kita mengalami pandemi itu pada saat kita mengalami pandemi itu gimana? Maksudnya emang topik-topik yang selagi hangat emang itu atau gimana itu? Kalau menurutku ya, mental health ini, maksudnya kesehatan mental ini muncul tuh karena ya pandemi. Nah, efek dari pandemi ini kan kita para pelajar Indonesia, kita kan sekolah online, kuliah online gitu kan. Nah, kalau dari tak lihat-lihat tuh kayak dari timeline beritanya itu kan banyak yang kayak ngeluhin kayak banyak tugas lah, inilah. Nah, biasanya kalau dari situ itu muncul kayak istilah kena mental gitu kan. Oh iya bener. Mungkin Kena mental kayaknya nggak dari itu. Jadi mereka tuh kayak oh kesehatan mental health gitu sih. Iya ya, dulu waktu pas awal pandemi itu kayaknya dimulai dari TikTok nggak sih, Rel? Iya. Kenapa TikTok nggak tuh? sama citra-citranya tuh. Iya. Oh iya, aku baru ingat, terus banyak orang-orang yang berpengalaman di bidangnya tuh jadinya kayak ngomongin tentang masalah kesehatan mental gitu. Kena mental nggak tuh, maksudnya dari arti dari kena mental tuh gimana gitu. Lalu ya aku pernah lihat videonya sih. Iya benar dari awal pandemi sih. Jadi kita harus bersyukur guys sama pandemi. Pandemi juga membawa manfaat. Kita jadi tahu mental health, jadi tahu beberapa hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. Nggak selamanya buruk pandemi itu. Iya, tapi artinya jadi apa-apa sekarang malah jadi kayak aduh gue insecure nih, gue aduh kena mental banget nih. Jadi kriteria sedikit aja udah kayak langsung dimasukkan ke kategori itu gitu loh.
isu-isu yang sangat hangat akhir-akhir ini kan seperti itu kasusnya. Karena mental itu kan sebenarnya kalau kita nabrak terus kita balik lagi gitu. Mental Itu mental. Iya, tuh sih. mental ya. Iya. Oh, Red jokesnya berapa? kalau mental itu yang tangan bentuk tangan nggak sih 3 yang jari tengah sama jari manis itu? Oh iya. Tapi jadi gara-gara apa banyak info-info kayak gitu dengan mudahnya kita akses, jadi kita segampang itu ya nge-claim dari kita kayak apa mental illness, terus apa lagi sih itu Iya benar. Bipolar, Artinya yang aku segala. sampaikan tadi. Artinya mendiagnosis diri sendiri. Oh, kriteria mental illness itu seperti ini, bipolar seperti ini. Oh, ini nih. Ini yang sedang gue alamin tuh itu. Jadi mendiagnosa diri sendiri gitu loh. Nah, kalau misalkan mendiagnosa kayak gitu tuh, guys, or maybe that's too over or what? Kalau menurutku ya, kalau misalkan kita mendiagnosa diri sendiri seperti itu, kalau misalkan setelah kita mendiagnosa seperti itu, artinya mendiagnosa hal seperti itu, dan tindakan selanjutnya setelah kita tahu akan hal itu, kita semakin jadi memperbaiki diri, oke lah. Tapi kalau misalkan kalau kita udah tahu kita misalkan bipolar atau mental illness kok semakin terpuruk, ya itulah yang jadi kasus selanjutnya. Bukan malah kita termotivasi, malah kita semakin terpuruk gitu loh. Itulah yang nggak baik. Tapi bisa Iya juga sih. kalau misal ini siapa, kalau misal kita mendiagnosa diri kita kena kayak gitu, bisa juga kita malah jadi apa, menjadikan itu sebuah alasan gitu. Bisa juga dijadiin tameng berlindung atau gimana gitu kan. Misal kayak kena masalah dikit langsung anjir nih mental gua kena nih gitu. Gitu terus jadi kayak nggak punya semangat gitu buat nyelesain masalah itu. Kayak kita pasrah gitu. Iya, biar artinya orang tua mentalnya bermasalah gitu. artinya emang ketika kita sudah berani mendiagnosa hal seperti itu, artinya juga kita harus menerima terhadap apa yang udah kita diagnosa sendiri, dan langkah selanjutnya maka kita harus memotivasi diri kita untuk ayolah upgrade gitu loh. Jangan stuck di posisi itu. Kita harus termotivasi, memotivasi diri kita sendiri gitu. Iya Tetap benar tuh, harus bersyukur. bersyukur. Bersyukur itu sulit sih. Kadang kita dikasih nikmat banyak, terus kita tuh lupa sama yang namanya bersyukur. Iya emang. Jadi kalau misalkan kalau kita kita ada hujatan dari orang lain atau ada omong-omongan yang enggak enak dari orang lain, ya kita ambil sisi positifnya aja, walaupun itu enggak serta-merta kita juga enggak menolak mentah-mentah, tapi juga kita olah dulu. Oh, ini sisi baiknya seperti ini, sisi baiknya seperti ini. Kembali lagi ke prinsip Bramantio Hardo Saputro. Apa tuh? Teles. Aduh, Apa tuh lemah teles? Gusti Allah sing bales. Oke, Gusti Allah ingkang bales. That is right. Kalau bahas mental itu emang gila sih. Sebenarnya banyak juga yang emang pribadi kita ingin meluapkan apa yang kita alami, tapi kayak ntar deh. Oke, di episode kedua kali ini tentunya semoga teman-teman suka sama kontennya. Pesan buat teman-teman yang ada di rumah ataupun ada di kantor atau lagi di kuliah, tentunya stay safe, stay healthy, dan intinya aku tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jangan lupa bahagia, tentunya ya. Yang terakhir, salam hangat untuk kita semua yang sekiranya dapat menjadi pelipur lara. Dan intinya nanti teman-teman kalau misalkan punya rekomendasi untuk konten selanjutnya di Salado Podcast, nanti bisa langsung di IG aku aja atau di kolom komentar atau juga email untuk kira-kira Salado mau bahas apa sih gitu. Mungkin itu dulu dari kita di episode 2 kali ini. Intinya
Intinya tetap stay tune di Celadu Podcast. Celotehan amat amat bermutu. Oke. See you Nara Oke, untuk see you, semuanya, para Nara. pendengar semuanya. See you Nara.